Ibu fokus ya. Ya, pelan-pelan. Lihat hadisnya. Man. Ya. Sudah? Saya meminta ibu fokus dalam pembahasan ini karena saya akan membahas detail kalimat dan tidak akan meluas kemana-mana, hanya fokus pada bahasan ini saja. Man dalam bahasa Arab itu huruf, yaitu huruf yang menunjukkan pada subjek atau bisa juga objek tanpa batas. Jadi bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa anak kecil, bisa orang dewasa, kan? Siapapun. Pelan-pelan. Jadi kalau ibu menemukan kalimat man dalam Al-Quran ataupun hadis, itu artinya yang disentuh, yang diberikan informasi adalah tanpa batas. Jadi seakan-akan Nabi ingin sampaikan, man salaka tariqan, siapapun, tak peduli baik lelaki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, siapapun. Jadi artinya anugerah melalui taklim ini terbuka untuk siapapun. Jadi kalau ibu misalnya mau taklim, anaknya bisa ikut, misalnya kan ada kesempatan ketika dibawa, maka anugerah ini akan berlaku pada anaknya juga, tidak hanya ibunya. Ya kan? Kemudian misalnya ada orang bawa orang tuanya, maka mohon maaf, anugerah ini tidak hanya berlaku untuk anaknya, orang tuanya pun akan diberikan. Jadi, semakin banyak orang terlibat untuk mendapatkan bagian ini, semakin besar peluang keutamaan bisa diraih. Karena itulah pesan Al-Quran, kalau tidak semua orang bisa belajar, setidaknya yang belajar, share kembali ilmunya kepada yang tidak belajar, supaya mendapatkan kemuliaan yang sama. Itu ada di Quran, surah ke-9 ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah. Quran surah 9 At-Taubah ayat 122. Quran surah 9 At-Taubah ayat 122. Sudah? Baik. Di ujung ayatnya ibu bisa temukan kalimat itu. Waliyudhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kan? Dan supaya orang yang telah belajar itu men-share kembali, menyampaikan kembali ya ke komunitas yang tidak belajar, supaya mereka bisa mendapatkan pencerahan yang sama atau peringatan yang sama. Jelas sampai sini? Baik. Nah, jadi pelan-pelan ya kita terjemahkan man siapapun. Ya, siapapun. Kunci kalimatnya ya, kunci siapapun. Kalau cuma siapa, nanti ada pertanyaan lagi. Ya, jelas ya? Siapapun tanpa batas. Salaka. Ya. Sanaka. Terjemah umumnya menempuh jalan gitu kan, atau menyiapkan diri. Salaka itu lebih kepada menyiapkan diri. Saya tulis dulu sebentar. Salaka gini. Sikapnya nanti disebut dengan suluk, nanti saya terangkan. Orangnya disebut dengan salik. Salik ya. Fokus. Man siapapun. Salaka ya. Salaka mulanya berarti sesuatu yang disiapkan dengan serius. Disiapkan dengan serius, sungguh-sungguh. Sesuatu yang disiapkan dengan serius. Fokus. Keseriusannya disebut dengan suluk namanya. Kalau ibu mendengar kata suluk kan? Itu kesiapannya, keseriusannya. Ya. Orangnya disebut dengan salik. Salikun, salik ya. Pelan-pelan. Sekarang saya kaitkan dengan konteks hadisnya. Ibu sekalian, awas hati-hati, kita sedang berbicara tentang keutamaan belajar. Kata Nabi, keutamaan ini akan diberikan pada siapapun yang mau belajar, tak peduli besar kecilnya, bahkan, catat kalimat ini ya, bahkan pada level anak yang masih dalam buayan. Betapa Ibnu Abbas itu oleh Nabi SAW sampai didoakan, sampai punya keutamaan, padahal orang tuanya sering membawa saat ta'lim, masih dalam buayan itu, sering merangkak, sering macam-macam dan sebagainya. Ternyata dia lebih cepat hafal dibandingkan orang tua yang menulisnya atau menghadiri majlis Nabi. Ayahnya Abbas hafal 200 hadis, anaknya dalam mainnya ternyata sudah menghafal 2000 hadis. Ya. Nah, ibu sekalian saya teruskan dulu ya. Tapi tidak semua anugerah kebaikan itu bisa didapatkan oleh siapapun. Syarat pertama, dia mesti punya persiapan yang serius. Nih. Jadi kalau ibu ingin mendapatkan anugerah ini nanti yang akan disebutkan, hati-hati, ibu harus punya keseriusan.
Ya, punya persiapan untuk belajar. Beda antara orang yang siap-siap dengan yang tidak siap, itu akan lain. Ya, dia akan siapkan perangkat belajarnya. Dia akan siapkan sesuatu yang membuat dia cepat paham. Kalau tertinggal apa yang harus dia lakukan. Mungkin dia siapkan rekaman, mungkin dia coba tanyakan, mungkin dia putar kembali gitu kan, tayangan dan sebagainya. Jadi dia punya persiapan yang memang dia teguhkan untuk dia belajar. Ini. Jelas sampai sini? Ya. Kemudian ini poin yang terpenting ya, ada keseriusan. Ya, ada keseriusan. Kayak tadi, bukan maaf ya, misalnya datang taklim hanya untuk mampir gitu kan, hanya untuk punya orientasi yang lain, atau sifat-sifat yang lainnya, bisa ada dunia seperti dagang, bisnis, bisa ketemu teman, bisa muamalah sosial. Niat utamanya memang fokuskan, saya mau belajar. Ya, biasanya begini, kalau ibu sudah kejar akhirat, dunia akan ikut. Dunia akan ikut, tapi kalau ibu kejar dunia, akhirat tidak akan bersanding. Ya, silakan kalau nggak percaya ya. Ibu misalnya, mohon maaf ya, kami satu saat kemarin beberapa waktu lalu mengunjungi satu pesantren milik salah seorang tokoh juga di Indonesia ya, dai-dai populer masih muda juga ya, di Az-Zikra, punya Ustadz Arifin Ilham itu dulu kami dari Libya yang salah satunya mensupport jadi masjid dulu kan ya, saya dari mulai baru mau jadi dibangun tuh kadang berkunjung ngelihat ke sana, demi Allah sampai selesainya belum pernah lagi datang ke sana ya, kecuali kemarin kami diundang malam-malam minta ngisi acara di sana. Nah, yang paling menarik ketika datang itu sudah ada pesantren di atas dan ada kantin. Dulu kantin nggak ada. Saya tanya kantin nggak ada, gitu. Kalau Anda cuma bangun kantin aja, belum tentu ada masjid. Tapi ketika dibangun masjid, keberkahan semua mengikuti. Ada dunianya. Kantin datang karena pesantren mulai dibikin kan, kasurnya mulai disupport, bukunya mulai disupport. Jadi ketika ibu ikutkan akhirat, dunia ikut. Ya. Tapi kalau ibu cuma ambil dunia saja, akhirat belum tentu bersanding. Ya, silahkan cek, pasti selalu akan ada kebaikan. Maka dari itu ketika akan taklim, fokus utamanya ini. Ya, ibadahnya bukan yang lainnya. Jelas sampai sini? Nah, jadi nanti dengan ustadz manapun ya yang belajar di sini atau tempat manapun, ketika ibu belajar siapkan dengan baik. Sayang, kalau ibu gagal satu saja, ibu tidak akan dapat yang selanjutnya. Selanjutnya tariqan, man salaka tariqan. Saya hapus dulu ya. Baik. Ibu, di antara uraian saya dari awal tadi dengan sekarang, ini yang paling penting ya. Ini yang paling penting. Saking pentingnya sampai mau habis spidolnya nih. Ya, sedikit, sebentar. Oh enggak, saya cuma nyampaikan aja. Tariq, ada syari'. Baik. Pelan-pelan. Jazakallah khair, alhamdulillah. Baik. Pelan-pelan. Di situ hadisnya menyebutkan tariq. Ya, tariq. Diterjemahkan dengan jalan. Ya, sekarang perhatikan. Jalan setidaknya ada beberapa sebutan dalam bahasa Arab. Kalau jalannya luas seperti di depan, saya ulang, kalau jalannya luas seperti di depan, cukup lebar, namanya syari'. Syari'. Ya. Bu pernah umrah misalnya kan, atau haji, di mana dulu tinggal? Di Syari' Mansur. Ya, Syari' Aziziyah gitu kan, di jalan yang cukup luas. Ya. Tapi kalau tariq itu jalan yang sifatnya terbatas. Ya, sifatnya terbatas. Mungkin cukup satu motor saja gitu kan. Baik, pelan-pelan. Jadi lebih kecil sifatnya, lebih menyempit daripada ini. Tariq. Ya. Makanya kalau orang butuh jalan di Arab gitu kan, walaupun dia sempit, yang penting dia bisa lewat, dia akan katakan tariq gitu kan. Baik, ibu pernah misalnya kan di Masjidil Haram, orang mau lewat kan, tariq gitu kan. Maksudnya tolong kasih jalan, minimal saya bisa lewat. Ya, tidak harus luas-luas ya. Sekarang paham ya? Mau lewat, tarik. Nah, ya, itu maksudnya ibu pengen lewat. Ya. Kadang-kadang orang sedikit agak ditekankan supaya dia paham. Moya har, air panas, gitu kan? Supaya dia geser. Di Arab juga ada begitu. Ada gitu ya. Baik, saya teruskan dulu ya, supaya tidak jauh melebar. Tariq. Jadi kata taraka. Pelan-pelan. Taraka itu, saya ulang ya, pelan-pelan sebentar. Jadi satu dulu tariq, sudah paham artinya ya? Nah, saya belum tafsirkan, baru saya sebutkan. Yang kedua, kata tariq sendiri asalnya bukan jalan sebetulnya. Sesuatu yang diketuk. Ya, taraka. Dari kata taraka yatruku, taraka. Sesuatu yang diketuk. Pelan-pelan.
Pelan-pelan ibu ketuk pintu contohnya, assalamualaikum ya. Tuh, baik. Atau yang kedua, orang mencari jalan menggunakan tongkatnya begini, mengetuk-ketuk ke bawah. Ya, biasanya dia tidak berjalan di tempat yang luas kan. Baik. Nah, ini yang mau saya tafsirkan. Perhatikan sini. Kenapa disebutkan kata tarik di sini? Ingin memberikan kesan bahwa kadang-kadang menuntut ilmu itu tidak selalu lebar jalannya. Baik ya? Kadang ibu hadapi tantangan yang bisa membuat semangat kita menyempit, atau harus menghadapi medan yang berliku, gitu kan? Begitu ibu mau berangkat, tiba-tiba kena macet di jalan. Itu bisa terjadi. Nah, maksudnya apa? Kata Nabi ingin memberikan gambaran, ketika engkau punya semangat belajar, siap-siap, tidak cukup dengan itu saja. Karena kadang-kadang ada tantangan-tantangan yang bisa melemahkan mental di jalan. Ya. Ini diinfokan lebih awal, supaya ketika mendapatinya, ibu sudah lebih siap. Orang yang tidak mengenal masalahnya, biasanya cenderung tidak siap mengatasi persoalannya. Ya. Jadi, kalimat tarik di sini seakan memberikan kesan, siapapun yang menyiapkan dirinya dengan serius, menempuh jalan untuk belajar, tapi mungkin jalan yang kamu tempuh tidak selamanya mulus dan lebar. Kadang kamu hadapi tantangan di jalannya, gitu kan? Itu diinfokan supaya saat kita mendapatinya kita sudah siap. Jelas sampai sini? Baik. Bisa juga berarti kalau kita ambil kata torokanya, toraka sesuatu yang mengetuk, itu artinya cari betul semangat. Ya, jadi kalau sudah punya semangat untuk taklim, ketuk tuh setiap tempat yang bisa kita datangi. Setiap tempat yang menghadirkan kebaikan. Setiap info yang menghadirkan tempat taklim-taklim terbaik gitu ya. Jelas sampai situ? Ya, temukan, pukul, jalan, cari jalan keluar. Ya. Jelas ya? Jadi bagian ketiga ingin menegaskan bahwa tidak mudah kita untuk sekedar belajar, kadang ada tantangan-tantangan. Nah, di sini bocoran sedikit ya. Ternyata tantangan ini yang menghadirkan pahala pertama. Ibu mau datang kan, tiba-tiba macet, sebentar lagi taklim mau mulai. Kan mulai kesabaran diuji kan? Antara pim, pilihan pertama dengan membuka ayat Quran, mulai hafalan, didengarkan, mulai istighfar dihadirkan, itu pahala banyak tuh. Pahala banyak, ini poinnya. Terakhir, ini bonus tambahan, ya seharusnya saya 3 kata kan tadi ya. Yaltamisu fihi ilman. Ya, sampai sini aja dulu, nanti baru kemudian kita teruskan di pertemuan berikutnya. Yaltamisu fihi ilman. Ya, ada kata yaltamisu di situ. Ibu sekalian, ada 3 kata yang berbeda. Ada massa, satu massa. Ya. Massa yamassu. Baik. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah. Pelan-pelan. Saya ulang ya, ada 3 kata yang harus diketahui sebelum ke sini. Satu massa yamassu. Ada di Quran surah ke-2 ayat 214. Massathumul ba'sa wad-dharra. Ya, posisi paling kanan sebelah bawah. Am hasibtum ayat 214. Quran surah kedua ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah sebelum ayat 215. Sudah? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum ada di situ. Massathumul ba'sa. Ada? Baik. Ibu perhatikan ya, pelan-pelan. Massa itu artinya sentuhan yang tidak berlangsung secara fisik. Ya, sentuhan non-fisikal. Ya, sentuhan non-fisikal. Misal, ibu pernah lihat tayangannya? Misal ada sinetron, kan? Atau ada bacaan yang ibu baca, gitu kan? Tiba-tiba ketika mengharukan suasana itu, tiba-tiba ibu berderai air mata, misalnya kan? Keluar air mata, ada perasaan, itu massa namanya. Ya, sentuhan yang tidak berlangsung secara fisik. Fisikalnya nggak nyentuh, cuma dalam gitu kan? Sampai kepada rasa dan sebagainya. Baik. Tapi kalau sudah masuk pada sentuhan fisikal, misal ini bersentuhan seperti ini, ya, ibu sama mahramnya bersalaman dan sebagainya, itu lamasa namanya. Lamasa, lam, mim, sin. Lamasa. Lamasa. Quran surah ke-5 ayat ke-6. Al-Maidah ayat ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Ya. Di ujung ayatnya. Sentuhan yang disengaja antara laki-laki dengan perempuan, terlebih yang melahirkan syahwat, itu bisa membatalkan wudu. Aula mastumun nisaa ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan seterusnya ayat. Di ujung ayatnya aula mastumun nisaa, atau Anda menyentuh seorang perempuan, kan?
kemudian ada syahwat di situ membatalkan wudhu. Jelas? Nah, pelan-pelan. Fokus sebentar, fokus. Angkat penanya. Gabungan antara massa dengan lamasa itu iltamasa. Saya ulang. Gabungan antara massa yang pertama dengan lamasa yang kedua itu iltamasa. Iltamasa yaltamisu. Di sentuhan secara fisik dan non fisik. Jelas di sini? Baik, sekarang perhatikan yang disebutkan oleh Nabi saat belajar. Saya ulang ya, kayak saya melihat wajah-wajah sebagian bingung ya. Lihat sini Bu. Saya menyentuh ini secara fisikal. Itu lamasa. Jelas di sini? Baik. Itu kue apa yang hijau? Enggak, saya cuma nanya, dadar gulung. Begitu saya lihat, lapar gitu kan? Ada sentuhan ke sini, itu massa namanya. Jelas sampai sini? Tapi kalau saya pegang, saya makan, saya rasakan, itu iltamasa namanya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi, yang pertama ada massa. Ya. Dia ini massa, ini lamasa. Massa tidak menyentuh secara fisik, lamasa ada sentuhan fisik. Kalau keduanya digabungkan jadi iltamasa. Iltamasa, iltamisu, iltamasa. Di hadis ini saat kita belajar, Nabi meminta kita menggunakan kata iltamasa. Bukan massa, bukan lamasa, tapi iltamasa. Jadi kalau disebutkan massa saja, misal massa ilman, ya massu ilman, itu artinya ibu diminta melihat aja begini. Supaya bisa tertanam pemahaman. Tapi ibu nggak usah nulis, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah sentuh itu. Kalau ibu lamasa saja, ibu nggak usah perhatikan saya, langsung tulis saja, tulis begini. Ya, ada kaitan secara fisikal dengan ilmu. Tapi kalau menggabungkan keduanya, ibu diminta fokus pada dua hal itu. Sesekali ibu bisa lihat, ibu bisa fokus, ibu bisa dengarkan. Resapi, ketika yang diresapi ini penting ibu catat. Itulah iltamasa. Jadi orang-orang yang mendapatkan keutamaan dalam belajar adalah orang-orang yang memang betul-betul siap untuk belajar, serius, dan dia berusaha memahami ilmunya dengan tingkat yang ini. Ya, jadi ada yang diserap, ada yang kira-kira penting dia catat, ada yang kira-kira referensi dia hadirkan, itulah iltamasa. Ya. Saya bacakan hadisnya, yaltamisu fihi ilman. Kemudian dia belajar sebagian dari tuntunan agamanya. Bukan sekedar belajar, tapi belajar dengan menyimak. Awas, hati-hati. Menyimak. Awas, hati-hati. Menyimak dan memperkuat ilmunya. Memperkuat itu bisa menulis, bisa mencari referensi, bisa membuka rekaman, macam-macam deh. Baik. Sampai sini. Ini syarat pertama. Ibu paham 3 ini aja, anugerahnya luar biasa. Ya. Perhatikan ya. 1 tadi apa? Salaka. Nanti ibu belajar dengan ustadz manapun, siapkan, serius, perbaiki niatnya. Kemudian, yang kedua apa? Tarik. Ketika sudah siap-siap, barangkali jalannya menyempit kan? Ada sesuatu yang membuat motivasi menurun, hadapi tantangan itu. Ya, siapkan. Okay? Yang ketiga, yaltamis. Ini, iltamasa yaltamisu. Siapkan perangkat belajarnya yang membuat kita sekiranya bisa fokus dalam belajar. Jelas sampai sini? Kalau ini ibu sudah siapkan, maka setiap langkah ibu saat mulai belajar itu dihitung pahala yang memudahkan langkah ke surga. Ya. Perhatikan ya, ibu akan dijaga oleh Allah. Kalau benar-benar serius akan dijaga. Pandangannya nggak akan macam-macam. Ya, dari mulai jalannya itu sudah pahala, itu dihitung. Dari mulai naiknya itu pahala, dari bicaranya itu pahala. Semua pahala itu akan mempermudah langkah ke surga. Tapi tidak semudah yang kita bayangkan, karena setan juga tidak akan diam. Tidak akan diam.